Ahiraj dibantu oleh seorang asisten menipu banyak orang dengan trik sulap yang terlihat seperti keajaiban. Ahiraj berkata, "Aku tidak pernah melihat cara yang lebih cepat dari ini untuk menghasilkan uang." Asistennya mengajak Ahiraj untuk minum minuman keras. Ahiraj terlihat khawatir. Asisten meyakinkan Ahiraj bahwa tidak ada yang akan mengenali mereka. Sang asisten memesan minum. Setelah melihat kewaspadaan Ahiraj, dia memintanya untuk tidak takut. Dia berkata, "Wajahmu terlihat pucat karena ketakutan. Tidak ada yang mengenali kita di sini." Seorang pria merasa mengenali Ahiraj dan asistennya. Dia mencoba memberitahu temannya. Ahiraj mendengar mereka lalu meminta temannya untuk segera pergi dari sana. Dia berkata, "Ayo pergi sekarang." Saat kedua pria itu mendekat, mereka sudah pergi. Pria itu berkata, "Kenapa mereka melarikan diri saat melihatku?" Malamnya mereka melanjutkan mabuk-mabukan di bawah pohon beringin yang biasa digunakan untuk melancarkan aksinya. Anandi mengingat kebersamaannya dengan Nimboli. Dokter Anand datang, dia melihat Anandi sedih dan meminta Anandi menceritakannya. Anandi menyampaikan kalau dia merasa bingung dengan sikap Manggala. Seorang warga ingin menemui Ahiraj, tapi tidak menemukan siapapun di sana. Dia berpikir untuk menyapu dulu. Dia terkejut saat menemukan botol minuman keras di sana. Ahiraj dan asisten tiba, mereka melihat kumpulan orang dan menjadi lebih antusias. Padahal warga ingin meminta penjelasan. Asisten mengatakan untuk menunggu sebentar sampai Ahiraj menyelesaikan meditasi hariannya. Warga bertanya tentang botol minuman keras yang ditemukan. Ahiraj dan asistennya menjadi tegang. Ahiraj mengubah mimiknya menjadi serius. Dia meninggalkan tempat duduknya lalu melempar botol itu dengan keras. Seorang warga berkata, "Aku pikir kita melakukan sesuatu yang salah." Ahiraj berjalan menuju kuil, warga mengikutinya. Asisten berakting menyampaikan permintaan maaf akan perlakuan warga. Sampailah di kuil, Ahiraj mulai berdoa. Dia mengajak asisten untuk meninggalkan desa tersebut. Warga malah percaya dan meminta maaf pada Ahiraj. Nimboli bosan bermain boneka. Temannya memberi ide permainan lain, kali ini membutuhkan sebuah kendi. Nimboli mengambil kendi, tetapi itu adalah milik Harki yang berisi air minumnya. Ahiraj berpakaian seperti pengemis untuk melihat keluarganya. Dia berkata, "Tidak akan ada yang mengenaliku." Seorang wanita berniat untuk memberinya makanan, dia meminta Ahiraj untuk menunggu. Kundan lewat dengan sepedanya dan menabrak ayahnya, tetapi dia tidak mengenali Ahiraj. Kundan malah mengusirnya. Dia berkata, "Pergi dari jalan." Ahiraj menatap Kundan, itu membuat Kundan merasa risih. Ahiraj tersenyum. Kundan berkata, "Pergilah dari jalanku." Kundan pun meninggalkannya. Ahiraj masih terpaku melihat putranya. Dia tidak menghiraukan wanita yang membawa makanan tersebut padanya. Nimboli terlihat sangat senang bermain dengan temannya. Harki melihat mereka lalu menyadari bahwa itu adalah kendi air minumnya. Dia segera memarahi Nimboli. Teman Nimboli meminta maaf, tetapi Harki mengusirnya. Harki menjewer Nimboli, dia berkata, "Apakah kau akan melakukannya lagi?" Harki akan menampar Nimboli, Manggala datang menghentikannya. Nimboli berlari memeluk Manggala. Ahiraj mengemis ke rumahnya sendiri, tetapi Kundan mengusirnya. Harki menasehati Kundan sambil menyindir Manggala tentang nasib orang malang. Ahiraj meminta makanan. Manggala memanggil Nimboli untuk memberikannya. Ahiraj berpikir mengapa Manggala dan Nimboli berada di sana. Setelah memberi makanan, Nimboli menawarkan minum. "Tidak perlu," kata Ahiraj. Dia menjadi tegang khawatir Nimboli akan mengenali suaranya. Dia segera pergi dari sana.